Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami dari tim Bank Siska. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lagi ngobrol santai dengan dua relawan kita. Ada Pak Budi, beliau adalah relawan Bank Siska di Masjid Darul Arkom Jingkap, dan juga Pak Setio. Pak Setio ini relawan Bank Siska yang ada di Melarak. Melarak itu adalah daerah salah satu kecamatan di Ponorogo, dan Pak Budi ini di daerah Jetis juga salah satu kecamatan di Ponorogo, merupakan daerah operasional dari Bank Siska. Saya perkenalkan dulu ya, ini Pak Budi, silahkan untuk menyampaikan ya. Pak Budi ini kapan bergabung dengan Bank Siska, dan juga motivasinya apa ini Pak Budi untuk gabung ke Bank Siska ini? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Saya kemarin ya sekitar 1 tahun yang lalu, maksudnya 1 tahun yang lalu ditawari dengan piyambak ya kemarin untuk menjalankan Bank Siska. Sebelumnya kan saya tugasnya di Lazismu, sebenarnya Lazismu KLL Jetis bendahara. Kemudian karena ada program dari Bank Siska, dan notabene memang ya Bank Siska juga dari Lazismu. Jadi ya alhamdulillah gabung saja, ya bismillah dijalani. Sebenarnya waktu tawari 500 dulu ya sempat teman-teman dari Takmir itu ya mikir angka 500 nanti pada mau apa enggak kan gitu tuh. Iya. Terus kita coba waktu itu dengan Takmir Pak Dua, kami dua coba Takmir, kemudian juga Pak Yitno dan semua takmir yang lain semuanya sebenarnya meragukan 500.000 itu. Meragukan dari yang diberikan Bank Siska ini ya Pak ya? Maksudnya meragukannya angka segitu apa ditompo. Iya gitu. Kalau bahasa orang pinjam nilai 500 itu untuk belanja apa kan begitu. Iya. Tapi kita optimis. Jadi waktu itu pertama kita nyari orang yang kira-kira mau dipinjami sejumlah itu, nyari 5 orang waktu itu. Dan ternyata luar biasa. Jadi yang mau malah. Saya kaget juga, dan Pak Mir cuma kaget, ternyata bisa. Ya sudah, jadi awal kemarin yang pertama itu rencana 5, malah lebih 11 orang. Jadi mitra pertama itu 11 orang. Begitu berjalan sekian waktu, begitu bulan selanjutnya dari mulut ke mulut, ngobrol di musola, di masjid dan sebagainya, ada lagi masuk, sampai sekarang terkumpul sebanyak 56 mitra Bank Siska. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya tidak ada kendala apa. Cicilannya aman. Sempat saya ragu di bagian dari mitra itu kan sebagian nggak kenal. Ya Mas ya. Kan nggak kenal sebagian dari yang desa yang Monoketro yang sebelah, kemudian desa Jagung ada juga, kemudian desa Kutu Wetan, Kutu Kulon, Dosari, Tempel, Binong, itu sebagian nggak kenal, tapi kita percaya penuh dengan yang memberi informasi bahwa yang bersangkutan kemudian mitra itu baik, orangnya baik. Dan alhamdulillah berjalan hampir 1 tahun tidak ada kendala. Ya memang ada kendala 1 dan 2 itu kesalahan informasi. Ada memang benar-benar tidak punya, tapi tidak punya pun mereka sebenarnya juga datang dan membawa uang. Iya. Dan memang niatnya semangat untuk iya itu sementara yang sampai saat ini ya itu. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi pemirsa, bahwa Pak Budi ini itu sekarang membawai sekitar 56 mitra yang awalnya cuma 5 gitu ya. 5, dan awalnya pembiayaannya 500 ribuan yang sempat ragu. 500 ribuan itu laku apa enggak gitu ya di masyarakat. Nah, alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan dengan baik, dan klasternya itu adalah klaster masjid ya. Jadi lebih enak. Masjid Darul Arkom gitu. Ini ada Pak Budi ini, dia sudah mengabdi di Bank Siska kurang lebih 1 tahun.
ya, dan bersama-sama dengan kita membina UMKM Super Mikro ya, untuk apa, lepas dari jeratan rentenir yang merajalela di masyarakat. Nah, yang kedua ini ada Pak Setio. Pak Setio ini juga relawan dari Bang Siska yang ada di Melarak, Ponorogo. Beliau klasternya bukan masjid tetapi masyarakat, ada petani, ada warung kopi, ada warung angkringan dan pedagang keliling. Nah, itu di binaan dari Pak Setio. Nah, monggo Pak Setio untuk bercerita ya tentang bagaimana awal mula bergabung dengan Bang Siska dan akhirnya sekarang mempunyai banyak mitra binaan. Monggo silahkan Pak Setio. Terima kasih Keras ya. waktu yang diberikan. Saya juga adalah salah satu pengurus Lajismu kantor pelayanan PCM Melarak. Nah, kami di Melarak, kalau tepatnya itu dari kota itu Dul Etan Kuto, jadi sebelah antara selatan dan timur gitu. Bahasa Jawanya Dul Etan Kuto, Ponorogo, pinggir sekali tempatnya itu. Tempatnya di Desa Melarak, Dusun Gunung Sari. Berawal dari kepedulian kami kepada masyarakat khususnya di Melarak, yang notabene adalah desa yang posisi di pinggiran kota, banyak yang terjerat atau terlilit oleh Bang Didil atau Bang Drat, sehingga mereka dalam mencari nafkah atau mencari ekonomi itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena apa? Ketika mereka melakukan usaha berdagang di pasar atau berjualan nasi pecel, ada juga yang jualan cau, dan pengrajin membuat rinjing, itu pengrajin kecil, Anyaman bambu itu ya. anyaman bambu. Ketika sudah terlilit oleh Bang Didil itu akan mentas atau akan menghindar itu sangat sulit sekali, sehingga mereka itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, bahkan sulit sekali kalau ingin menabung. Jadi kerja hari ini untuk makan atau menghidupi dalam satu hari ini. Nah, alhamdulillah ada dari Bang Siska Lajismu itu memberikan pinjaman tanpa ada potongan sedikit pun dan tidak berbunga. Artinya betul-betul memberikan pinjaman kebajikan kalau saya katakan. Karena apa? Murni lillahi ta'ala untuk membantu mereka-mereka yang mempunyai usaha kecil dan yang terlilit oleh hutang dari Bang Didil itu. Terus sejak kapan ini Pak Setio gabung dengan Bang Siska ini Pak? Ya, kurang lebih 1 tahun, agak awal sedikit dari Pak Budi. Iya, ini kan lebih dulu dari sekitar lebih 2 bulan yang lalu. 2-3 bulan. Terus sekarang ada berapa mitra Pak sudah yang dihimpun itulah dari klasternya Pak Setio ini? Kemarin kurang lebih ada 10-15 orang. Jadi dari berbagai macam bidang usaha kecil seperti yang saya sampaikan tadi, seperti bakso cau, bakso nasi pecel, ada juga pengrajin
anyaman bambu, Ya. bengkel juga ada, bengkel kecil, bengkel motor. ya, bengkel sepeda motor. Ya. Nah, itu memberikan pinjaman Rp500.000 Awal mula. awal mula. Terus ini tadi katanya juga salah satu produknya dari Mitra ya. Bisa Iya. ditunjukkan. Ini adalah sate tahu. Nah, bisa dibuka itu, Pak. Ini adalah salah satu produk dari Mitra. Mitra Bang Siska Melara. Ini adalah sate tapi bahan dasarnya bukan dari ayam atau kambing tapi dari tahu. Ini Harganya adalah juga murah ya. harganya juga murah, sangat terjangkau dan ini enak rasanya. Monggo, sampai silakan. Oke, monggo, silakan. Oke. Dan perlu diketahui nih ya Bapak-bapak Mitra pemirsa bahwa sate tahu ini salah satu produk dari Mitra Bang Siska. Ya memang kita ini usahanya super mikro, jadi ya masih belum sempurna lah gitu. Terus namanya siapa Pak ini Pak? Yang punya sate tahu ini? Itu Pak Muhammad Suyuti. Oh, Pak Muhammad Suyut ya. Pak Muhammad Suyuti. Ya, nanti insya Allah kita nanti akan ngobrol juga dengan Pak Suyut ya. Suyuti. Mitra Pak Yud ya, Mitra Bang Siska. Nah, ini. Oke, terima kasih. Ini nanti saya makan ini ya. Sebentar. Kita masih ngobrol-ngobrol sama dua relawan kita. Dan Bapak Ibu atau pemirsa yang berbahagia, memang keberadaan relawan ini sangat penting di Bang Siska. Karena apa? Karena memang kalau tidak ada relawan begitu, Bang Siska itu jalannya tidak bisa maksimal. Dan inilah pengabdian dari Pak Budi, yang ini dari Lasismu juga yang mengabdi ke Bang Siska. Ada juga Pak Setio yang juga dari Lasismu, awalnya itu mengabdi ke Bang Siska. Nah, terus Pak Budi ini kira-kira nanti bagaimana kesannya mitra yang telah dibiayai itu, atau ada mitra yang mungkin sangat berkesan ceritanya setelah berhubungan dengan Bang Siska? Tadi kita sempat ngobrol, ada yang sangat marem gitu ya, walaupun pinjamannya kecil gitu ya, sangat marem sekali, bahkan makan nasi pecel mau dibayar nggak mau. Nah itu Iya, padahal ceritanya gimana itu? saya pikir-pikir juga gini, dari sekian mitra yang ada itu kebanyakan rasa senangnya semuanya senang. Gitu ya. Pokoknya senang, apalagi kita yang sistem nyicilnya, angsurannya kan modalnya ngumpul, jadi Ya. ada tahu Oh, iya. 5 menit di masjid, jadi pada Isya langsung angsuran dan semuanya ngumpul di masjid, jadi enak. Enaknya adalah kita bisa memasukkan nilai-nilai keislaman, kemudian tata cara pinjam yang dijauhkan dari riba, itu yang sangat penting, dan mereka semuanya mulai bisa paham dan juga bisa memahami, walaupun belum semuanya terlepas dari ide tadi Ya. belum terlepas, tapi Ya. sedikitnya sudah mengurangi. Banyak contohnya, semuanya senang. Ada cerita Bini misalnya, kemudian Semi yang dari kumpulan, kalau Bini di Papatan Jetis ke sana, Ya. kemudian kalau Bu Semi itu Bu Wetan, kalau Bu Mariatin itu tetangga Bini juga. Itu semuanya luar biasa. Pokoknya kayak ya Allah, sakit senangnya mereka. Kadang-kadang kalau dipikir itu ngasih itu dalam artian sukarela nyuwei, bahasanya Indonesia apa ya? Memberi dengan sukarela. Saking senengnya dapat pinjaman tanpa bunga itu, dan pemberiannya itu sangat ikhlas banget. Bu Semi itu ngasih pelek, tahu-tahu 2 bungkus, ya Allah, dan tidak bayar. Iya. Bu Nini yang semangatnya luar biasa, walaupun ya memang baru awal, tapi dia sudah pengen banget, dan dia sangat berterima kasih. Ngomong langsung kemarin, ini Bang Siska ini niatnya memang nulung, memang menolong, niat menolong, kalau nggak gini nggak jalan, karena mana ada kan gitu loh. Tanya kemarin, nggak ada bunganya, tidak ada jaminannya, kemudian satu lagi angsuran itu yang penting terdekat gitu. Iya. Jadi senangnya itu.
diberi kelonggaran, ada longgaran waktu, ada longgaran cicilan, tapi yang penting lunas begitu. Iya. Nah, ini yang Bu Nini itu semangat luar biasa, saya suka banget. Dia pengen terlepas dari tigelnya itu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi tetap semangat untuk lepas. oh iya. Itu contoh yang banyak, dan mereka semuanya senang. Jadi kita juga ikut senang, senang malahan gitu ya. Jadi senang. Jadi begitu ya pemirsa, bahwa Pak Budi ini punya mitra-mitra yang sebenarnya pinjamannya kecil Pak, hanya 500.000, tetapi ketika ada pengajian mereka pada nyumbang, ada yang nyumbang nasi, ada yang nyumbang jajanan, minuman begitu. Kalau dihitung-hitung itu ya besar sebenarnya dengan prosentase gitu ya, tetapi mereka ikhlas mengasihkan sedekah gitu. Nah, ini adalah wujud dari keberkahan Bang Siska, walaupun pinjamannya masih kecil-kecil ya, dan banyak dari mereka yang mungkin masih belum terlepas 100%, cuman pergerakan ke arah yang lebih baik itu terus-menerus berjalan. Nah, mungkin untuk Pak Setio ini silahkan. Pak Setio ini dia juga mesti banyak cerita itu. Nah, cerita silahkan, monggo Pak Setio, kira-kira ada yang berkesan seperti apa itu mitra Bang Siskanya? Kalau Keras ya. mitra Bang Siska yang di Mlara itu banyak, ketika mau pencairan itu pernah seperti ada di desa, biasanya kalau minta tolong itu sok bawa kopi. Oh iya, bawa gula kopi ke rumah gitu ya Pak. Lalu lucu aja, tapi itu saya tolak, jadi nggak usah. Jadi Padahal pinjamannya kecil juga ya. Pinjamannya itu hanya 500.000. Tapi memang begitu Mas Faruk. Jadi ketika kalau di desa tuh ya, seseorang itu intinya itu minta tolong biasanya seperti itu. Tapi di kami saya tolak, Iya. kasihan. Iya. Jadi walaupun masih kecil, pinjaman di Bank Siska itu sangat membantu sekali. Mereka juga heran di awal-awal pinjam tuh. Masa utang kok orang enak potongane, kok gak enak bungane, kok orang mungguh men. Nah, setelah kita realisasikan, ternyata oh iya tidak baik, memang betul apa disampaikan. Nah, itulah memang niatnya, yaitu menolong untuk mereka-mereka yang terlilit di Bank Tidil itu, sehingga pelan-pelan nanti diharapkan bisa berkurang dan bisa lepas dari jeratan Bank Tidil itu. Kalau ini Pak Budi maupun Pak Setio, mitra yang sudah lepas begitu ada ya Pak? Mbah Tunar itu sudah lepas ya? Alhamdulillah, Mbah Tunar itu adalah ibu-ibu yang sudah sepuh gitu ya, sudah tua. Itu pekerjaannya itu menganyam, membuat rinjing, kerajinan bambu untuk dibuat rinjing. Nah, itu beliau juga terjerat Bank Tidil kemarin. Alhamdulillah ini sudah terlepas ya. Alhamdulillah, ketika sudah kenal dengan Bang Siska, pinjam di Bang Siska, ini sudah yang kedua kalinya. Oh, yang kedua kali. Senilai berapa Pak? Ya, kemarin awalnya 500.000, nah, sekarang sudah 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah tidak lagi pinjam di Bank Tidil. Alhamdulillah. Nah, nanti jangan sampai nanti kembali lagi pinjam di Bank Tidil. Iya. Harapan itu Iya betul. seperti itu. Iya. Mungkin Pak Budi ada harapan lah kepada Bang Siska ini seperti apa kira-kira di depan? Karena ini programnya sangat mulia, saya merelakan waktu saya di Bank Siska, di Lazismu kan bendahara. Di wilayah ini kan juga wilayah kita juga, termasuk di Darul Arkom itu kan wilayahnya Lazismu gede.
alangkah baiknya ya tetap semoga nanti dengan adanya Bang Siska ini, dengan mungkin ada penggelontoran dana yang mungkin dari apa namanya, dari donatur yang memang mau menitipkan uangnya di Bang Siska, kita harapkan sekali karena memang orang-orang yang ingin menjadi mitra itu banyak sekali, banyak yang tanya, tapi sampai saat ini sebagian memang belum saya tampung karena memang kuota untuk dalam satu lingkup termasuk tempat saya di masjid itu sudah 56. Sebenarnya pengen juga nambah karena memang sebagian ya tanya dan memang pengen pinjam, tapi ya semoga saja harapan saya dan mungkin harapan dari Mas Tio juga, semoga nanti ke depan Bang Siska ini segera berkembang, bisa menolong masyarakat yang punya UMKM mikro ya, super mikro karena pinjaman hanya 500 sampai 1 juta sampai saat ini ya. Dan plafonnya nanti bisa sampai 2 juta. Semoga saja nanti ini ya. Bismillah. Mohon doanya ya ini. Karena memang semangat relawan itu luar biasa. Dengan kalau tahu yang di Ngerayan malah lebih luar biasa lagi. Ya. Kita belum apa-apa kadang Mas Dia ya. Yang di Ngerayan itu medannya sangat jauh, jalan kaki naik gunung. Kalau kita kan hanya datar, lebih enak. Yang di mana itu di Ngerayan luar biasa. Saya sangat bangga termasuk seperti Pak Pur, kemudian Yuni, dan yang lain semua yang di Rayun, wilayah Rayun atau wilayah Sawo yang medannya semakin oke. Jadi harapan kita semoga semakin berkembang, semakin maju dan mitra yang ditolong dari jeratan dari kita semakin dan mereka bisa mulai menjalankan syukur seperti tadi. Betul. Seperti ini Mbak Unar sampai. Jadi sudah habis ya pinjamannya dan deal itu sudah habis kan. Kalau seperti ini itu 8 dengan banyak nih. Bu Ninik ya? Jualan apa itu Pak? Pecel. Nah ini ada Bu Ninik yang jualan pecel. Nanti kita bisa Insya Allah ya, nanti di segmen berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan para mitra Bang Siska. Ada Bu Ninik yang jualan nasi pecel, baru dibayar berapa ini Pak? Masih 500 tapi ribu. Dia sangat berkesan, bersyukur, senang begitu ditolong Bang Siska yang hanya 500 ribu sementara ini. Tapi hampir selesai. Setelah ini dinaikkan gitu ya. 1 juta karena dia juga tertib. Iya, alhamdulillah. Saya kira itu pemirsa, para para pemirsa yang berbahagia, dan ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan relawan ya. Ini ada Pak Budi, ada Pak Setio, dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan kasih wawancara kita ngobrol-ngobrol ringan kita dengan para relawan yang lain yang ada di Ngerayun tadi ya, daerah pegunungan di Ponorogo, dan juga para mitra kita ya, mitra-mitra tadi yang telah disebutkan oleh Pak Setio dan Pak Budi tadi. Nanti insya Allah dalam segmen-segmen berikutnya kita akan ulas. Oh ya, semacam di tempat kami di masjid itu bukan saya sendiri ya. Ada 4 orang. Jadi selain saya ada Pak Nano kami itu, walaupun dia kami itu semangatnya luar biasa. Jadi ada kami termasuk saudara jenengan ya Pak kami itu. Ada kami tua yang jadi relawan. Nah ini luar biasa. Jadi kami tua desa jadi relawan. Nah, ini juga ada Bakul Pasar juga ada. Nah nanti insya Allah kita akan ke depan kita akan ulas itu para relawan, dan mohon maaf ya ini kita cukupi sementara dan kita akan menikmati sate tahunya Pak Suyut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.